Huh, udah lama nih. Hai guys, welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam. Di video kali ini gue pengen bahas tentang UTBK lagi. Tapi di video kali ini spesial banget karena gue pengen bahas tentang materi UTBK atau mata pelajaran di UTBK apa yang paling gampang. Oke, tadi gue udah intro dikit, sekarang kita langsung ke yang pertama. Menurut gue untuk soal atau materi di UTBK yang paling mudah yang pertama itu adalah kimia. Jadi kenapa kimia? Karena selain gue itu termasuk salah satu orang yang pecinta mata pelajaran kimia, menurut gue kimia ini adalah salah satu mata pelajaran di UTBK yang soal yang keluar tuh cenderung apa ya? Dia tuh cenderung soalnya itu kayak rigid gitu loh, maksudnya kayak jarang banget mengalami perubahan. Jadi kalau misalkan gue boleh amati soal antar tahunnya, itu gue amati soal antar tahunnya nggak terlalu beda. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah bahwa mata pelajaran kimia di UTBK itu cakupannya sempit banget teman-teman. Nah, karena sempit ini jadi variasi soalnya itu ya terbatas, palingnya seputaran itu lagi. Dan kalau misalkan kita amati tiap tahunnya pasti selalu aja ada materi yang sama yang keluar di tiap tahunnya. Kayak contohnya aja materi stoikiometri. Stoikiometri itu yang kayak ngitung apa ya? Gue agak lupa. Oh, stoikiometri itu kayak ngitung massa atom, isometrik, isobar, isotonis. Ya itulah ya. Gue juga udah agak lupa, tapi dia stoikiometri itu hampir di setiap tahunnya keluar. Dari 2019, 2020 nggak ada saintek, di 2021 itu mulai muncul yang namanya stoikiometri lagi. Artinya apa? Bahwa memang salah satu materinya yaitu stoikiometri nggak pernah absen dari UTBK. Dan untuk list soal-soal yang sama tadi itu gue dapatkan dari buku Wangsit terbitan Om Jero tahun 2021. Thank you. Oke, jadi kalau misalkan kita balik lagi, itu memang mungkin dari kalian ada yang bertanya, tapi kak, kan di mata pelajaran lain kayak matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. atau pengetahuan kuantitatif, kan pasti ada materi-materi wajib yang keluar juga kak. Terus apa bedanya sama kimia? Nah, ini yang menarik nih. Kalau misalkan berdasarkan 3 tahun berturut-turut gue ikut UTBK, itu menurut gue di kimia ini variasinya nggak terlalu banyak. Misal stoikiometri deh, atau mungkin asam basa, ya paling yang ditanya pH-nya lagi. Terus cara ngitungnya ya gitu-gitu lagi. Ya paling cuma pakai rumus min log H plus atau min log OH min, terus nanti cari H plus sama OH minnya bisa kalau misalkan asam kuat bisa akar Ka kali Ma kalau nggak salah, atau Ka per ya lupa lah itu pokoknya. Pokoknya kayak gitulah ya. Dan menurut gue, sepengamatan gue di kimia ini memang kalau misalkan lo belajar dari dasar itu juga nggak terlalu sulit sih. Karena kalau misalkan kita perhatikan lagi, kimia itu merupakan salah satu materi yang memang baru di SMA, sehingga kita belajarnya juga nggak terlalu luas, friend. Dan sepengalaman gue mengerjakan kimia, rumus-rumusnya itu juga nggak seribet fisika ataupun mata pelajaran yang lainnya. Kalau misalkan di kimia itu rumusnya cuman paling sekali tebas langsung dapat. Beda dengan di fisika. Di fisika kalau di parabola kita harus tahu apakah akselerasinya negatif atau positif. Terus juga kita harus tahu apakah VO ini adalah VO atau VO ini adalah VT. Jadi perlu analisis yang lebih dalam gitu kalau di mata pelajaran yang lain. Tapi intinya pengen gue sampaikan bahwa kimia ini kalau misalkan lo belajar, lo jangan takut karena memang ini materi yang baru di SMA. Nah, karena ini merupakan materi baru, jadi kita harus mengambil keuntungan dengan cara at least bisa sedikit lah. Dengan bisa sedikit gue yakin 6-8 soal bisa terkejar kok. Oke, yang pertama itu adalah kimia. Terus kita lanjut yang kedua. Di yang kedua ini ada yang namanya pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini sebenarnya merupakan momok ketakutan bagi seluruh peserta UTBK. Ya pasalnya memang di pengetahuan kuantitatif ini semuanya adalah angka, dan biasanya juga ada beberapa soal yang memadupadankan antara kalimat dengan angka-angka. Waduh, jadi udah soal cerita dikasih angka, harus mikir hasilnya angka, kan makin bingung gitu. Tapi kalau misalkan menurut gue pribadi, pengetahuan kuantitatif adalah soal dimana kalian bisa memanen banyak poin. Pasalnya juga di pengetahuan kuantitatif ini semua jawaban yang kalian yakin kalian bener, itu kemungkinan besar kalian bener atau ya dapat poin gitu. Wait a minute. Who are you?
you. Beda hal dengan subtes-subtes lain yang ada di TPS seperti penalaran umum atau mungkin yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di situ kan pasti kalian kayak agaknya bingung nih, ini bener atau salah yang jawabnya. Tapi beda cerita kalau misalkan kalian ngerjain pengetahuan kuantitatif. Di pengetahuan kuantitatif kalian pasti misal ngitung matriks nih. Set, matriks A kali matriks B udah ada rumusnya, baris kali kolom atau kolom kali baris, gua lupa. Terus itu tinggal dikali, seret, dapat hasilnya udah. Tinggal milih A, B, C, D atau E. Tapi beda cerita di penalaran umum. Kalau misalkan di penalaran umum kan ada beberapa soal yang kita harus baca. Kadang-kadang juga kita harus menentukan kesimpulan. Yang mana kesimpulan tuh bisa aja beda antara gue menyimpulkannya gimana atau mungkin dari perspektif pembuat soal menyimpulkannya gimana. Well, memang ada rumus sih kayaknya buat menentukan kesimpulan atau rangkuman ataupun yang sejenisnya. Tapi tetap aja menurut gue untuk mengerjakan pengetahuan kuantitatif merupakan sebuah soal eksakta satu-satunya yang ada di TPS. Ya kalau misalkan cuma satu-satunya, seharusnya paling berharga dong ya. Kamulah satu-satunya. Kalau misalkan kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, TPS ini bobotnya sekitar 60%-an. Yang mana itu jauh lebih tinggi daripada kalian mengerjakannya di TKA. TKA totalnya 40%, TPS 60% bobotnya. Itu ya di tahun-tahun sebelumnya lah ya, apalagi di tahun 2019. Jadi kalau misalkan kalian pengetahuan kuantitatifnya tinggi ini pas di UTBK, ya kemungkinan besar kita berdoa semoga kalian lolos di UTBK yang selanjutnya. Nice. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Jadi ada dua, yaitu kimia untuk subtes Saintek. Kalau subtes yang sosum gue nggak pernah ngerjain, jadi gue nggak tahu which one is easier, which one is harder. Jadi ya sorry lah ya kalau kalian sosum. Tapi kalau yang sosum mungkin kalian bisa ngeliat di TPS. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk memperdalam pengetahuan kuantitatif. Kayak misalkan matriks, kalian ulik tuh perkaliannya gimana, pertambahan pengurangannya gimana, determinannya gimana, terus juga inversinya kayak gimana, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja yang gue bisa sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sekarang sedang menganggap diri kalian sedang berjuang. Ingat, perjuangan itu nggak ada yang mudah. Kalau mudah namanya bukan berjuang, tapi dapat giveaway. Tapi kadang-kala juga giveaway butuh perjuangan ya. Jadi agak aneh gitu. Oke, anyway, thank you guys for watching. Hope you guys enjoy this video. Jangan lupa pencet like kalau misalkan kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian pengen berbagi informasi seputar UTBK dari video ini. Itu aja dari gue. Maulana Azam, stay safe, stay healthy, and goodbye. Duh, jauh kameranya, nggak bisa. Tutup.